Selamat pagi, siang, sore maupun malam para dosen sekalian. Perkenalkan kembali saya Francis Hilton dengan NIM 1822472 dari K2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mendemonstrasikan terkait tugas dari website portofolio yang sudah saya buat sejauh ini. Nah, pertama-tama ini adalah tampilan awal dari website portofolio yang sudah saya buat. Jadi pertama ada overview sedikit mengenai saya pribadi, lalu juga di sini terdapat quick stats terkait pengalaman saya selama ini, lalu ada project-project yang sudah pernah saya kerjakan, dan juga ada experience dari yang sudah saya ikuti sebelumnya gitu. Nah, di sini juga di atas terdapat berbagai banyak hal yang lebih detail seperti about untuk saya pribadi terkait my story, education, lalu ada skill-skill yang saya miliki, career goals dan semacamnya. Lalu juga ada experience, project dan juga hal-hal semacamnya, dan juga ada kontak serta DevOps-nya untuk CI/CD pipeline itu sendiri. Nah, setelah dari sini, saya coba akan masuk ke dalam penyusunan dari kodenya ini sendiri. Nah, pertama, untuk dari website yang sudah saya buat ini, saya menggunakan framework dari Next.js dan juga React gitu. Jadi dari framework tersebut, saya juga kombinasikan dengan TypeScript untuk menjaga keamanan dari data yang saya miliki. Dan juga saya menggunakan Tailwind CSS untuk penyusunan dari UI website yang sudah saya buat. Nah, untuk menjaga kebersihan kode dan kemudahan di maintenance-nya nanti, saya memisahkan antara visu kode-kode untuk visual, bagian visual atau komponen dari UI-nya dengan konten atau data yang ada di website-nya itu sendiri gitu. Jadi nanti semua data sensitif maupun informasi personal seperti informasi kontak, riwayat pendidikan, lalu ada project-project dan semacamnya akan terpusat dalam satu file yang bernama data.ts yang sudah saya buat ini. Jadi di sini terdapat pertama personal info saya, lalu ada education, experience di sini, lalu juga ada projects dan juga ada skill kategoris yang saya miliki dan semacamnya. Nah, sehingga nantinya dengan pendekatan ini untuk kedepannya akan lebih mudah apabila saya perlu memperbarui data-data yang saya miliki. Jadi saya cukup mengubah data-data yang ada di sini, misalnya saya ingin menambahkan skill saya atau menambahkan experience saya cukup mengubah data yang ada di sini tanpa perlu menyentuh kode dari visualnya itu sendiri. Jadi nanti akan otomatis terupdate seperti itu. Lalu untuk siklus kerja dan manajemen repositorinya, di sini saya menggunakan GitHub sebagai VCS utama dan juga media hosting dari repositori saya. Nah, dari repositori ini saya menerapkan dua strategi. Yang pertama ada saya menerapkan strategi branching di mana di sini saya terdapat, bentar saya refresh terlebih dahulu. Nah, di mana di sini ada dua branch yang sudah saya punya, ada branch dev dan juga branch main, di mana dalam branch develop ini dapat saya gunakan untuk sebagai fitur branch utama, tempat untuk mengintegrasi fitur-fitur baru yang dikembangkan atau diuji secara lokal nanti di komputer saya. Baru nanti setelah semuanya sudah selesai, barulah saya masuk ke branch main, yang dimana nanti branch main ini akan menjadi branch terpusat yang merupakan kode-kode yang ada di branch main ini sudah kode-kode yang stabil dan semacamnya. Jadi saya setiap perubahan kode akan saya push dulu ke dev, baru nanti saya merge ke main gitu. Nah, untuk CI/CD pipeline-nya ini sendiri, kita masuk ke yang pertama adalah CI untuk continuous integration. Ini ada di berkas file ci.yml, di mana dalam pipeline ini sistem akan menjalankan serangkaian tes otomatis pada server untuk memastikan kualitas dari checkout dan setup Node.js, lalu ada dari install dependensinya, ESLint-nya, type check-nya, dan juga ada build test-nya. Baru nanti dari situ juga ada deploy.yml, di mana di sini setelah terintegrasi dari situ masuk ke tahap continuous development pipeline yang diatur di file ini. Jadi pipeline ini secara otomatis akan aktif hanya ketika terdapat aktivitas push atau penggabungan kode merge langsung ke branch main yang tadi. Nah, untuk langkah terakhirnya baru dari GitHub ini saya deploy menggunakan Vercel sehingga lebih aman dan lebih mudah karena saya sudah cukup sering menggunakan dari Vercel itunya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya saya tunjukkan di sini melalui dari integrasi dari GitHub tadi, jadi periksaan model dari website ini sudah secara dapat
secara otomatis. Jadi saya tidak perlu mengunduhnya lagi, membuildnya secara lokal lagi. Namun ketika sudah saya menggunakan git push origin di main, nah otomatis nantinya dari website ini sudah langsung terdeploy secara otomatis dengan adanya Vercel ini, sehingga saat ini dan juga saat ini website dari portofolio ini saya juga sudah dapat sepenuhnya diakses di internet itu. Nah, oke, mungkin saya akan coba sedikit demonstrasi kalau misal seandainya saya melakukan perubahan kode di apa yang sudah saya buat tadi. Jadi kalau misalnya di sini saya mencoba mengubah di bagian data.ts di sini. Yang pertama ada personal info Francis Galton di sini. Jadi kalau misal seandainya di sini saya mau mengubah nama saya atau mungkin yang dapat lebih dilihat lebih jelas di page.ts di hero section saja kali ya. Oke, sorry. Di data.ts saja. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada di data.ts ini, misalnya saya mengubah nama saya menjadi ibaratnya Budi Santoso, dan di sini saya Budi. Nah, misalnya seperti ini, maka ini dapat saya langsung commit saja. Nah, ini sudah saya bisa langsung melakukan push saja. Nah, karena di sini sudah tercommit dan sudah terpush, kita dapat langsung melihat di branch sebentar di deployment-nya. Nah, ini sedang trend change data yang sudah tadi saya push akan langsung terbuild seperti ini. Dan di sini kita langsung tinggal menunggu saja apa dari proses buildingnya ini agar nanti kalau sudah ready, nah ini sudah ready maka otomatis nanti datanya akan terubah. Jadi ini untuk ininya langsung saya refresh. Oh sorry, tadi masih ada di branch develop ya. Ini makanya kita perlu melakukan pull merge dulu terlebih dahulu. Create pull request. Di sini akan dicek terlebih dahulu. Some check. Jadi dari CI pipeline atau pull requestnya ini akan dicek terlebih dahulu oleh GitHub-nya. Baru nanti bisa di merge. Kalau dari Versalnya sendiri juga ini sudah ready, jadi tinggal di merge saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung merge saja. Oke. Karena sudah di merge, maka kita coba lihat tadi ke deployment yang sini. Maka di sini akan baru untuk yang versi production ya, atau yang sudah jadi di benchmark-nya. Kita tinggal menunggu ini ready. Oke, ini sudah ready. Jadi kalau misalnya saya di sini, ketika saya refresh, maka akan langsung terganti menjadi Budi Santoso. Oke, mungkin sekian saja apa yang penjelasan saya terkait apa yang sudah saya buat di website portofolio saya. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih mengembangkan ini sehingga tampilan visualnya lebih menarik dan lebih interaktif dan kedepannya juga dapat saya gunakan. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih.